Don't judge a book by a cover. Itu istilah yang sering banget kita dengar, tapi apa benar kita melakukan hal tersebut? Halo, apa kabar kalian? Gimana yang udah 2 minggu atau mungkin lebih atau 3 minggu ada di rumah aja? Masih sehat? Apakah kalian masih semangat melakukan kerja dan juga kuliah online-nya? Semoga masih semangat ya. Dan buat kalian yang nggak bisa di rumah aja atau harus keluar rumah untuk kerja dan untuk beraktivitas lainnya, gue doain kalian tetap sehat dan terus semangat, tetap jaga diri, jaga kesehatan, pakai perlengkapan yang lengkap, dan semoga kita semua bisa melewati kejadian corona ini dengan selamat. Amin. Di video kali ini gue mau bikin sebuah tag yang mana gue di tag oleh Eneng dan juga Bang Pal dari channel Kopi Keju. Tag ini berjudul Don't Judge a Book Tag, originally oleh Library of Cherries. Gue akan taruh link channel yang bikin original tag ini di bawah di kolom description. Dan tag ini ada 10 pertanyaan yang berkutat tentang isi buku dan juga sampul buku dan korelasi mereka. So, langsung aja ke pertanyaan pertama. A book whose story does not match the cover. Oh, ini banyak banget dong. Pasti pernah lihat dong atau pernah baca dong buku yang nggak cocok dengan covernya. Nah, buku pertama yang gue rasakan atau gue alami adalah Jemput Terbawa, sebuah novel karya Pintu Anugrah. Buku ini nggak cocok sama sekali sama desain sampulnya, karena sampulnya bahkan dibikin atau ilustrasi sampulnya itu dibuat terlebih dahulu sebelum novelnya muncul atau sebelum novelnya dibikin. Gimana tuh? Gue udah ceritain ini juga di review novel Jemput Terbawa sih, tapi pokoknya gini, desain sampulnya itu dibikin oleh seorang pelukis, atau itu adalah sebuah lukisan dari seorang pelukis Indonesia namanya Hanafi. Lukisan tersebut kemudian dihadiahi kepada si penulis atau Pintu Anugrah. Yang kemudian kata penulis, kenapa nggak gue jadiin sampul novel yang lagu gue tulis aja gitu. Tapi ya sebenarnya nggak cocok, tapi ya karena lukisannya abstrak juga, jadi kalau mau dicocok-cocokin secara simbolis bisa-bisa aja. Novel yang kedua adalah, bukan novel sih sebenarnya, kumpulan cerpen Muslihat Musang Emas karya Yosi Avianto Pariano. Ini kumpulan cerpen, dan Muslihat Musang Emas adalah salah satu cerpennya yang kemudian dijadikan judul buku ini. Meskipun gitu, harusnya kan desain sampulnya menggambarkan Muslihat Musang Emas ini, menggambarkan cerpen lainnya yang ada di buku ini. Tapi ternyata enggak. Ada bener-bener mainan musang warna emas, terus nggak tahu kenapa ada cangkir teh, dan teh atau kopi sih, teh kayaknya. Terus kemudian ada mainan rakun dan juga mainan anjing atau musang lainnya. Sama sekali nggak nyambung, sama sekali nggak ada hubungannya dengan isi dari cerita Muslihat Musang Emas maupun dari cerita-cerita lainnya di buku ini. Tapi gue sendiri kalau ditanya sampulnya, gue suka karena berani. Masih warna kuning, terus judulnya yang sangat menyatu dengan latar belakangnya, kayak berani banget gitu. Ini sebenarnya buku bagus, kalian bisa tonton reviewnya. Cuman secara sampul dan isi nggak nyambung gitu. Pertanyaan kedua, a book you love but hate the cover. Gue tuh pernah bilang, nggak tahu di video yang mana, atau berkali-kali gue bilang bahwa gue nggak suka dengan sampul yang ada foto orangnya. Foto, bukan ilustrasi. Beberapa buku yang gue baca melakukan hal itu atau memiliki hal tersebut. Contohnya buku Posesif, yaitu novelisasi dari naskah film Posesif yang punya foto dua orang, foto Adipati Dolken dan juga siapa cewek itu gue lupa. Di situ fotonya full body, tapi di latarnya gue taruh aja di sini deh ya, biar jelas. Jadi ada dua foto, dua orang kan, dan di latarnya ada wajah atau potret samping dari si cewek ini gitu. Gue nggak suka hal tersebut. Big no, nggak tahu kenapa. Meskipun udah di Photoshop, digabung, ditempel, di blur, di apapun itu, kalau itu masih dalam bentuk foto, gue nggak suka. Mending ilustrasi sekalian. Buku kedua adalah The Journal of Jessie Smoke. Ini tentang tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika terhadap orang Native American atau orang Indian. Sampulnya memuat kayak pas foto dari salah satu orang Indian, yang mana kayaknya sedang mengilustrasikan tokoh utama dari buku ini, yaitu Jessie Smoke. Tapi ya itu, akhirnya gue tutupin matanya pakai plester hitam. Karena gue nggak suka ada wajah orang, jadi setidaknya gue tutupin matanya. Ini jadi nggak kayak orang banget gitu. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa gue nggak suka ada wajah orang di sampul, tapi itu udah jadi preferensi pribadi gue dari lama banget gitu. Setiap lihat sampul yang ada wajah orangnya, gue nggak suka. Yang ketiga, a book you hate but love the cover. Ini kebalikan dari pertanyaan tadi. Ini nggak hate banget juga sih, cuman gue kurang suka aja, ya udah gitu. Setelah bacanya
oke gitu. Di Goodreads sendiri gue rate buku ini bintang 3 doang. Still House Lake karya Rachel Kane. Sampulnya keren banget ya, kayak klasik banget gitu, ada bingkai, terus ada benda-benda kriminal ini yang disusun secara rapi, terus pemilihan warnanya, ini warna coklat, apa sih ini, coklat marun apa, gue nggak tahu coklat apa, tapi gue suka banget gitu. Pokoknya ilustrasi sampulnya suka, gue shout out deh, nama desainernya adalah Ed Teguhra. Ini keren banget sampulnya. Sementara ceritanya ya udah gitu aja. Kalian bisa tonton sendiri kenapa gue kurang suka dengan buku ini di sini, di video ini. Gue udah review secara full, tapi kalian tontonnya setelah video ini berakhir. Pertanyaan keempat, a book you initially thought you would dislike but ended up loving. Itu buku Stephen King yang judulnya Revival. Ini novel yang gue melihat dari covernya aja kayaknya biasa banget gitu kan. Nggak tahu kenapa ada petir-petirnya, tapi ya udahlah biasa aja nih kayaknya. Gue sendiri nggak pernah baca buku Stephen King sebelumnya. Jadi ini buku Stephen King pertama yang gue baca. Dan gue pikir kayaknya nggak cocok nih Stephen King untuk gue gitu. Tapi coba dulu deh, berhubung kata orang bagus. Dan ternyata bagus. Meskipun gue belum selesai baca, ini gue baru setengah perjalanan. Dan gue memakan waktu yang cukup lama untuk ngabisin buku ini. Meskipun baru separohnya belum ngabisin juga. Karena ini buku berat secara harfiah atau literally berat karena hardcover. Jadi gue nggak bisa bawa buku ini ke mana-mana. Gue nggak bisa baca ini sambil commute di Transjakarta atau di kereta. Jadinya gue cuma bisa baca buku ini pas di rumah. Dan itu kalau udah di rumah biasanya capek. Ya ini excuse aja sih gue. Ya, pokoknya gue belum kelar. Tapi gue suka ternyata. Separuh jalan buku ini gue menyukainya. Pertanyaan kelima. Ini kebalikan dari pertanyaan keempat. A book you initially thought you would like but ended up hating. Ini juga hatingnya nggak bener-bener hate, nggak suka atau benci, tapi akhirnya gue DNF buku ini, yaitu Buayan Kucing karya Kurt Vonnegut. Pertama gue pikir akan gue sukai karena pertama ada kata kucing, yang kedua ini tentang kayak ada bom atom, terus ini peta Jepang, oh ini mungkin tentang sejarah perang dunia gitu kan, bom atom ke Jepang. Ternyata emang bener tentang sejarah, tapi nggak diambil dari sisi historical. Ini lebih ke depan atau science fiction. Padahal kejadiannya kan udah lalu nih, udah past tense. Tapi dia mengangkat cerita ini dari sudut science fictionnya. Nah, di bagian itu yang membuat gue kurang srek. Nggak tahu kenapa, mungkin karena gue suka historical fiction aja dan kurang suka dengan science fiction. Mungkin karena itu. Yang kedua juga kayaknya karena penerjemahannya yang kurang menarik. Siapa penerjemahannya nih? Ya, pokoknya terjemahannya nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Jadi ya gue DNF dulu. Mungkin akan gue lanjutin kapan-kapan. Padahal udah hampir setengah sih gue baca. Pertanyaan ke-6. A plot twist atau reveal you didn't see coming. Ada beberapa buku yang punya plot twist yang menarik banget, tapi yang paling ngena adalah Confession karya Kanae Minato. Buku ini nggak hanya punya satu plot twist di ending atau punya satu reveal yang menarik di ending, tapi buku ini punya twist di nyaris setiap babnya. Jadi buku ini benar-benar mentally draining, bikin kaget terus, bikin capek juga ngebacanya, tapi menarik. Gue suka banget sama novel itu, dan itu salah satu buku bacaan terbaik gue tahun 2019. Kalian bisa tonton reviewnya di sini setelah video ini berakhir tentunya. Pertanyaan ke-7. An author you had low expectation for but you love this book of There. Ini buku karya Terelie yang judulnya Pulang dan Pergi. Pergi dan Pulang. Mana duluan sih? Pulang dan Pergi. Pulang dan Pergi. Ini buku yang kayaknya akan ada lanjutannya, buku ketiga, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, kenapa gue bilang low expectation? Karena gue punya ekspektasi rendah terhadap Terelie. Gue sempet denger buku-bukunya ini kayak, gue nggak tahu kenapa, banyak orang bilang bukunya meh. Tapi kemudian ada skandal yang dia lakukan tentang penerbitan gitu kan, ada kaitannya dengan penerbitan dan royalti. Ini nggak usah gue spill di sini, mungkin kalian bisa cari tahu sendiri. Pokoknya ya udahlah, gue dengar nama Terelie itu sendiri, oke, tapi gue pengen coba baca, dan kemudian ada kesempatan untuk baca itu, yaitu untuk mengikuti lomba review buku Terelie. Penerbit Republika bikin sayembara atau bikin lomba review buku Pulang. Akhirnya ya udah gue baca buku Pulang untuk ikutan lombanya gitu. And I ended up loving the book, baik itu yang Pulang maupun seriesnya yang Pergi. Gue suka banget ceritanya, gue suka premisnya, gue suka kedekatan ceritanya dengan gue karena gue orang Sumatera dan latar ceritanya juga di Sumatera. Jadi ceritanya keren,
Meskipun ada beberapa flaws di sana dan di sini yang bisa kalian tonton juga reviewnya, dan kalian bisa tahu kenapa gue suka dan bagian mana yang gue kurang suka. Tapi secara general gue suka banget buku tersebut, yang Pulang dan Pergi. Pertanyaan ke-8, a trope I thought I hated but this book proved me wrong. A trope ini jadi kayak sebuah ungkapan atau kayak mitos atau konsep yang sering muncul di buku tapi gue nggak suka, ternyata di buku ini bagus gitu. Yaitu kayak konsep jodoh nggak kemana. Itu sebenarnya kan klise banget ya, bahkan sering dinasehatin juga sama orang-orang tua atau ustadz-ustadz ke kita, jodoh nggak kemana. Tapi gue pikir ya udahlah, masa sih jodoh nggak kemana, jodoh bisa kemana-mana kok gitu. Tapi ternyata di buku ini Stardust karya Neil Gaiman kayak ngebuktiin kebenaran premis tersebut. Jadi dia di sini berkelana mencari bintang jatuh untuk kemudian dihadiahi ke orang yang dia suka gitu kan, yang dia pikir akan jadi jodohnya. Bagian ini akan menjadi sangat spoiler kalau kalian belum baca Stardust, jadi gue saranin untuk skip ke pertanyaan berikutnya. Pokoknya buku ini bikin gue memikirkan konsep jodoh nggak kemana itu lagi. Spoilernya adalah akhirnya dia tidak berjodoh dengan perempuan yang dia sukai tersebut. Justru dia jadinya deket sama si bintang jatuh tadi itu. Jadi bintang jatuh ini bukan objek ternyata. Nah, itu bagian yang menarik banget dari buku ini, yang gue pikir jadi mengafirmasi pernyataan tersebut. Jodoh nggak kemana, udah capek-capek ngebawa bintang, ternyata dia akhirnya sama si bintang itu. Nomor 9. A book I loved from a genre I don't typically enjoy. Ini kayaknya nggak ada deh. Lanjut ke pertanyaan 10. Pertanyaan terakhir. A book from your TBR that you think might surprise you. Kayaknya sih ini, Kura-Kura Berjanggut karya Azahari Ayub. Gue beli di Pacar Merah Kaget waktu itu di Jakarta, di M Block Space bulan Januari kalau nggak salah, atau Desember, gue lupa. Ini buku yang kata orang emang bagus banget, tebel banget, dan bukunya punya banyak isi, atau isinya tuh bener-bener beragam. Jadi gue berharap buku ini kayaknya akan memberikan kejutan-kejutan ke gue, entah itu dari segi cerita, dari segi teknik penulisan, dari segi ending, apapun itu, kayaknya buku ini punya banyak kejutan, in spite of tebelnya itu. Nah, itu tadi 10 pertanyaan tentang books dan covernya yang menyimpulkan bahwa sebenarnya kita emang jangan hanya menilai buku dari sampulnya. At least kalian baca bagian belakang ini sebelum membeli buku. Jadi skemanya gini, ngelihat buku di rak, wah sampulnya bagus, lihat belakangnya gitu. Jangan, wah sampulnya bagus, masukin keranjang. No, jangan melakukan hal tersebut. Karena kalian bisa jadi suka, bisa jadi tidak suka. Sedangkan tulisan ini bisa cukup membantu meskipun kadang ada penulis yang rese, naruh tulisan terbaiknya di bagian sini tapi isinya jelek banget. Ada kok, ada. Setidaknya kalian baca ini, atau kalau kalian mau lebih berusaha dikit, melakukan effort, kalian buka Goodreads, kalian scan bukunya, atau kalian ketik judul bukunya, kalian lihat review orang, bagus atau enggak, jelek atau enggak, pendapat orang bagaimana. Itu cara untuk menentukan buku yang akan kalian baca benar-benar bagus atau enggak, kecuali kalian udah kenal sama penulisnya. Nah, berhubung ini gue di tag oleh Eneng dan juga Bang Pal dari channel Kopi Keju, gue juga pengen nge-tag siapa ya? Gue nge-tag Dara, Rifki, dan juga Kak Aya. 3 nama ini gue harap membuat video tag ini juga supaya seru. Jadi sampai situ dulu video kali ini. Makasih udah ngikutin, dan tetap sehat, stay at home sebisa mungkin. Kalau harus keluar rumah juga, usahakan dengan perlengkapan yang lengkap. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan. Aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.